Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, terima kasih atas seluruh proses yang sudah Bapak Ibu jalankan sejak hari Senin, Senin sampai dengan hari Sabtu ini, dengan tahapan yang sudah begitu melelahkan mungkin, walaupun ini rutinitas kita menyusun kurikulum pada kondisi khusus. Ini kurikulum kedua ya, pada masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ada sesuatu yang perbaikan lah dari kurikulum kondisi khusus sebelumnya yang memang kita dituntut dalam waktu yang sangat singkat dengan seluruh keterbatasan yang kita miliki, sehingga kurikulum terdahulu bisa tersusun. Mudah-mudahan ini lebih baik. Saya belum sempat melihat satu persatu, tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian dengan pengalaman penyusunan tahun sebelumnya, mudah-mudahan kita menjadi lebih baik. Sekaligus kesempatan hari ini saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa setelah terbitnya pedoman pembelajaran tatap muka yang disampaikan oleh kementerian, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sekilas membacanya, maka kita patut bersyukur di Kabupaten Lombok Timur ada pengalaman yang sudah kita jalani beberapa waktu sebelumnya. Sejak September 2020 kita sudah coba untuk melakukan pembelajaran tatap muka yang dikombinasi dengan pembelajaran jarak jauh tentunya. Oleh karena itu, bagi Lombok Timur tidak baru memulai, tetapi kita sudah mulai mengevaluasi apakah ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Nanti pada saatnya kita evaluasi kembali pelaksanaan sebelumnya, dan hari Senin insya Allah kita akan undang perwakilan Bapak Ibu untuk mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 yang secara nasional sudah dicanangkan untuk pembelajaran tatap muka. Walaupun di akhir-akhir minggu ini kembali situasi sangat mengkhawatirkan, malah kalau saya bilang ini hampir sama dengan pandemi awal, khususnya di Jawa sana, tetapi rupanya pihak kementerian belum merubah secara signifikan terkait dengan kebijakan sebelumnya. Nah, mudah-mudahan di Lombok, khususnya di Lombok Timur, situasi ini walaupun meningkat masih bisa kita kendalikan. Oleh karena itu, kemarin kami sempat bincang-bincang di kantor dengan Pak Sekdis, Pak Kabid, adakah kemungkinan kita walaupun dengan cara kita tetap berbagi shift kepada anak-anak kita, tetapi dari sisi waktu pembelajaran setiap harinya itu akan kita tambah. Nah, ini masih menjadi diskusi kita. Mudah-mudahan minggu depan sebelum pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran baru kita sudah bisa putuskan. Karena kemarin kan masih ada dikotomi antara 3 jam itu 3 jam dinding atau jam pelajaran. Nah, inilah bagian dari sisi evaluasi yang harus kita sepakati bersama nantinya. Kalau nanti usulan Bapak Ibu dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi di sekolah masing-masing memungkinkan untuk kita menambah dengan asumsi tidak menambah risiko terhadap berkumpulnya anak-anak, kemudian juga hal-hal lain yang akan berpengaruh terhadap prokes yang kita terapkan, maka kita ambil keputusan itu tentu dengan menyampaikan lebih dahulu kepada Satuan Tugas COVID-19, karena kita sudah punya waktu belajar September kemarin sampai dengan berakhirnya tahun ajaran 2020-2021, maka mungkin itu akan kita sedikit tambahkan waktunya kalau itu disepakati. Kemudian Bapak Ibu, terhadap persiapan secara umum, mungkin kita akan lakukan sebagaimana kita memulai pembelajaran tatap muka bila hari, Jadi kelas tetap dalam keadaan steril dengan penyemprotan disinfektan sebelum hari H, hari pertama anak-anak masuk.
Kemudian silahkan dievaluasi kembali mengenai sarana prasarana yang ada di kelas maupun di depan kelas. Sarana cuci tangan, kemudian antiseptiknya, kemudian hand sanitizer di ruang kelas, kemudian juga barangkali penataan tempat duduk saya kira belum berubah nggih, tapi ada baiknya kita evaluasi kembali. Nah, kemudian hal-hal lain Bapak Ibu, kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, kemudian Babinsa, kemudian Polmas di wilayah kerja masing-masing untuk membantu kita sebagaimana dulu pada saat awal. Nah, kita tidak ingin makin lengah karena makin hari kita rasakan fenomena yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, momen pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran baru ini kita refresh lagi seolah-olah kita memang berada pada situasi pertama kali dulu waktu PTM. Sehingga konsekuensi kita terhadap pemenuhan prokes tetap dilakukan. Dan evaluasi di lingkungan kami di dinas juga akan kita lakukan sebagaimana pada saat awal dulu. Saya mohon kerjasama kita semua untuk bisa tetap menjaga. Alhamdulillah sampai dengan tahun ajaran 2020-2021 berakhir, meskipun kita kehilangan beberapa guru-guru terbaik kita karena mengalami COVID-19, kemudian beliau harus meninggalkan kita semua, tetapi hasil evaluasi kita mungkin tidak ada yang berasal dari klaster sekolah. Kalaupun ada guru berasal dari luar kenanya, anak-anak kita juga berasal dari klaster di luar klaster sekolah. Nah, ini cukup pengalaman yang bisa kita jadikan pembelajaran bagaimana kedisiplinan kita dalam menerapkan protokol kesehatan. Dan mudah-mudahan di alokasi BOS Bapak Ibu juga sudah mempertimbangkan itu untuk mencantumkan kebutuhan kita nanti pada saat tahun ajaran baru ini. Kebutuhan hand sanitizer, kemudian untuk penyemprotan, dan kelengkapan lainnya. Saya serahkan kepada masing-masing sekolah untuk melakukan penyemprotan itu. Tidak kita akan organisir lagi seperti pada saat awal. Tapi saya mohon itu tetap dilakukan. Barangkali kalau kita masuk hari Senin, mungkin sejak minggu depan ini silakan secara bergilir. Kalaupun ada sekolah yang belum punya fasilitas itu, bisa saling pinjam, mungkin bisa saling memanfaatkan tenaga di sekolah lain yang punya. Sehingga tidak lagi kami organisir sebagaimana pada saat awal dulu. Saya kira Bapak Ibu Guru sudah bisa memastikan kapan itu akan dilaksanakan.